Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Marisa dengan NIM 2105-125260, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada 27 Oktober 2016, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 Ayat 1 dan 3, Pasal 28 Ayat 1, dan Pasal 31 Ayat 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang atau disingkat UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Mengapa Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2018 dilakukan revisi menjadi Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016? Karena menurut Rudiantara, perubahan Undang-Undang ITE ini hanya dilakukan dalam beberapa hal minor saja. Tujuan utamanya adalah supaya bisa menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan Undang-Undang ITE untuk melakukan kriminalisasi pada pihak lain. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik di sini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja, yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rencangan, elektronik, data, interchange atau EDI, foto, surat elektronik atau email, telex, telegram, huruf, tanda, simbol, kode, akses, ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lainnya. B. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yaitu ahli hukum teknologi informasi dan komunikasi Mustafa Hafaz mengatakan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang ITE adalah untuk mengatur tentang informasi elektronik dan dokumentasi elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik, serta mengatur tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tentang tanda tangan elektronik, sistem elektronik, dan lain sebagainya. C. Manfaat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut ini adalah beberapa manfaat adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, antara lain. A. Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. B. Mendorong adanya pertumbuhan elektronik di Indonesia. C. Salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. D. Melindungi masyarakat pengguna internet lainnya dan berbagai tindak kejahatan online. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka mendapatkan berbagai manfaat seperti A. Semua transaksi dan juga sistem elektronik serta perangkat pendukung memperoleh perlindungan hukum. Masyarakat harus memaksimalkan potensi ekonomi secara digital. B. Masyarakat juga perlu memaksimalkan potensi pariwisata melalui e-tours. C. Trafik internet yang tersedia di Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia. Masyarakat perlu memanfaatkan internet dengan cara membuat konten edukasi dan konten-konten bermanfaat lainnya. D. Produk-produk ekspor bisa diterima tepat waktu dan masyarakat harus memaksimalkan potensi kreatif untuk bersaing dengan negara lain. D. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. 1. Menyebarkan video asusila. Di dalam Undang-Undang ITE, pengaturan tentang larangan menyebarkan video asusila telah diatur dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 2. Judi online. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal
ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 16. 3. Pencemaran nama baik. Peraturan tersebut telah diatur di dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 4. Pengancaman dan pemerasan terdapat dalam pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 5. Ujaran kebencian. Maka pihak pemerintah membuat peraturan mengenai larangan menyebarkan ujaran kebencian berbasis sara melalui pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 16. 6. Teror online. Untuk siapa saja yang mengalami teror online secara online, perlu Anda ketahui bahwa perbuatan tersebut ternyata juga sudah diatur dalam Undang-Undang ITE, khususnya di dalam pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 6. Meretas akun media sosial orang lain. Terdapat dalam pasal 32 ayat 1 dan juga pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE. 7. Menyebar berita bohong atau hoaks akan dikenai pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE. Terima kasih, sampai di sini penjelasan yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.